Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Oktaviani dengan NIM 22003217 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bentuk arai 1 dan 2 dimensi serta struktur rekaman berikut operasi terhadapnya. Dalam beberapa literatur, arai sering diterjemahkan sebagai lari. Arai merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Nilai-nilai data di suatu arai disebut dengan elemen-elemen arai. Letak atau posisi dari elemen arai ditunjukkan oleh suatu indeks atau subscribe. Dilihat dari dimensinya, arai dapat dibagi menjadi arai berdimensi 1, arai berdimensi 2, dan arai berdimensi banyak. Elemen arai disimpan di memori secara berurutan. Arai adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data, di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda dan disebut dengan elemen arai. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Indeks dari elemen arai ini, baik dalam bahasa C++ maupun Java, dimulai dari 0, bukan 1. Berarti dalam bahasa Pascal, arai dideklarasikan dengan tanda bracket, baik dalam bahasa C++ dan Java. Karakteristik arai. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh struktur data arai adalah sebagai berikut. 1. Arai menggunakan struktur data berbasis indeks yang membantu mengidentifikasi setiap elemen dalam arai dengan mudah menggunakan indeks. 2. Jika pengguna ini menyimpan beberapa nilai dari tipe data yang sama, maka arai dapat digunakan secara efisien. 3. Arai juga dapat menangani struktur data yang kompleks dengan menyimpan data dalam arai 2 dimensi. Arai juga digunakan dengan mengimplementasikan struktur data lain sebagai stub, queue, heap, hash, table, dan lain-lain. Proses pencarian dalam sebuah arai dapat dilakukan dengan sangat mudah. Kegunaan arai. Arai digunakan untuk menyimpan data-data yang diinputkan masing-masing ke dalam memori komputer secara bersebelahan. Contoh kasus yang membutuhkan arai: 1. Daftar pegawai perusahaan tertentu. 2. Daftar nilai tes dari suatu mata kuliah tertentu. Dan ketiga, daftar customer dan nomor teleponnya. Operasi-operasi pada arai. 1. Operasi penyisipan atau insertion. Operasi penyisipan ialah upaya memasukkan data ke dalam elemen arai. Kita dapat dengan mudah menyisipkan sebuah nilai pada posisi tertentu dengan menggunakan operator assignment, atau umumnya berupa simbol sama dengan. Cara ini juga berlaku untuk operasi penggantian. Kedua, operasi pengaksesan atau access. Operasi pengaksesan yaitu upaya mengambil nilai dari elemen dengan posisi indeks tertentu pada arai. Pencarian linear. Kunci pencarian adalah elemen data dengan jenis yang sama seperti daftar elemen. Pencarian linear adalah algoritma pencarian sederhana di mana data disimpan dalam arai. Kunci pencarian dibandingkan dengan setiap elemen dalam arai yang dimulai dengan arai 1 dimensi. Arai 1 dimensi adalah arai yang berisi dari satu subscribe arai saja, sehingga pada setiap elemen tersebut dapat diakses lewat indeks yang ada di dalamnya. Di bahasa C, semua arai memiliki 0 sebagai indeks elemen pertamanya. Ini mendeklarasikan arai integer dengan yang memiliki 5 elemen. Contoh 0 sampai contoh 4. Yang ada dua cara untuk inisialisasi arai, yaitu selama kompilasi dan selama eksekusi. Selama kompilasi, arai yang tidak ditentukan ukuran elemennya hanya dapat mendefinisikan berapa elemen yang diinginkan karena ukuran arai tidak diberikan. Dapat didefinisikan hanya 3 elemen karena ukuran arai telah diberikan, yaitu 3. Inisialisasi 2 elemen awal, yaitu 2 dan 4. Elemen yang lain diinisialisasi dengan 0. Inisialisasi semua elemen arai dengan 0. Selama eksekusi, menggunakan loop untuk inisialisasi semua elemen dengan nomor 1. Menggunakan loop dan menanyakan user untuk menentukan nilai dari setiap elemen. A. Pengaksesan elemen arai. Penentuan nilai pada elemen arai. Penandaan nilai pada elemen arai tertentu dengan menggunakan nomor indeksnya.
Inisialisasi tersebut mengindikasikan bahwa ada 3 orang yang tinggal di apartemen nomor 0, 2 orang di apartemen nomor 1, 5 orang di apartemen nomor 2, dan seterusnya. Pencarian data. 1. Pencarian adalah proses untuk menentukan apakah sebuah array berisi nilai yang cocok dengan nilai kunci atau kunci pencarian tertentu. 2. Proses menemukan elemen tertentu dari sebuah array disebut pencarian. 3. Ada lebih dari satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian. 4. Teknik pencarian yang paling umum digunakan adalah pencarian linear dan pencarian biner. Pencarian linear. Kunci pencarian adalah elemen data dengan jenis yang sama seperti daftar elemen. Pencarian linear adalah algoritma pencarian sederhana di mana data disimpan dalam array. Kunci pencarian dibandingkan dengan setiap elemen dalam array yang dimulai dengan elemen pertama. Array berdimensi 2. Array 2 dimensi adalah struktur yang lebih menarik dibandingkan dengan array 1 dimensi. Cara termudah untuk memahami atau memikirkan tentang array 2D adalah dengan memvisualisasi tabel dengan baris dan kolom. Bahasa C mengimplementasikan array 2D sebagai array 1D dengan penunjuk ke array 1D lainnya. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan array 2D sebagai visi atau tabel seperti yang disebutkan di atas. Array 2D dibuat mirip dengan array 1D, tetapi dengan satu pengecualian. Array 2D harus dideklarasikan dengan 2 nomor elemen terpisah, nomor kolom dan nomor baris, seperti yang ditunjukkan. Deklarasi array di atas membuat total 9 elemen. Ingat bahwa indeks array dimulai dengan angka 0. Array 2D diakses dengan 2 nomor elemen, satu untuk kolom dan satu untuk baris. Atau struktur. Definisi struktur yaitu pengelompokan dari variabel-variabel atau sejumlah data dengan tipe yang berlainan yang bernaung dalam satu nama yang sama. Struktur biasa digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan dengan sebuah kesatuan atau biasanya disebut dengan record. Variabel-variabel yang membentuk suatu struktur selanjutnya disebut sebagai elemen dari struktur atau file. Dengan demikian, dimungkinkan suatu struktur dapat berisi elemen-elemen data berbeda dengan tipe cut, int, float, double, dan lain-lain. Contoh sebuah struktur adalah informasi data tanggal atau date yang berisi day, month, year. Mendefinisikan dan mendeklarasikan suatu struktur didefinisikan dengan menggunakan kata kunci struct. Contohnya, pendefinisian sebuah tipe data struktur. Mengakses elemen struktur. Elemen dari suatu variabel struktur dapat diakses dengan menyebutkan nama variabel struktur diikuti dengan operator titik dan nama dari elemen strukturnya. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.